Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian Masneni MZ, kelas MJ 702, mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, akan memaparkan materi terkait jawaban hasil ujian akhir semester tahun ajaran 2024-2025. Baiklah, materi yang akan saya paparkan terkait penjelasan mengenai yang pertama, peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Yang kedua yaitu kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. Yang ketiga yaitu analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Kemudian yang keempat yaitu konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengembang bebas bagi perusahaan Indonesia. Selanjutnya yang kelima yaitu dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang, dan selanjutnya yang keenam yaitu penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC. Untuk peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Nah, di sini berikut beberapa peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu mengelola investasi, arus kas, dan aktivitas keuangan di berbagai negara. Kemudian mengelola risiko nilai tukar mata uang asing perusahaan. Kemudian mengantisipasi perubahan mata uang dan perbedaan kebijakan pajak dan kebijakan kredit di negara lain. Lalu memastikan arus kas tetap lancar agar operasional perusahaan tidak terganggu. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua terkait kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. Nah, di sini yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat, lalu yang kedua meningkatkan investasi asing, kemudian yang ketiga yaitu membuka lapangan kerja, lalu yang keempat mentransfer teknologi dan membantu pembangunan sosial. Nah, di sini saya memaparkan terkait beberapa contoh perusahaan multinasional di Indonesia, antara lain yaitu Nestle, kemudian Toyota, lalu Samsung, lalu PT Coca-Cola Indonesia, lalu PT Chevron Pacific Indonesia, kemudian PT Exxon Mobil Indonesia. Pembahasan yang ketiga yaitu terkait analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN telah menjelajahi kemungkinan mata uang tunggal untuk wilayah tersebut selama beberapa tahun terakhir. Meskipun gagasan ini memiliki keuntungan, namun ada juga kekhawatiran tentang kelayakan, terutama bagi negara-negara dengan mata uang yang lebih lemah seperti Indonesia. Dikarenakan ASEAN hanya dipayungi oleh sebuah sekretariat, sangat berbeda dengan Uni Eropa yang memiliki parlemen bersama. Nah, dari segi mata uang lokal, nilai terkuat adalah dolar Singapura. Sementara untuk nilai mata uang lokal terlemah adalah rupiah Indonesia dan dong Vietnam. Mata uang tunggal ASEAN dapat memberikan manfaat bagi Indonesia, seperti integrasi ekonomi yang lebih besar dan peningkatan investasi. Namun di sini ada juga kerugian yang signifikan yang harus dipertimbangkan seperti kehilangan kemandirian, kebijakan moneter, dan potensialisasi. Kita lanjut pembahasan terkait konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengembang bebas bagi perusahaan Indonesia. Yang pertama yaitu nilai tukar mengembang adalah rezim di mana harga mata uang suatu negara ditetapkan oleh pasar falas berdasarkan penawaran dan permintaan relatif terhadap mata uang lainnya. Hal ini berbeda dengan nilai tukar tetap, di mana pemerintah sepenuhnya atau sebagian besar menentukan nilai tukar. Kemudian yang kedua yaitu kurs mengembang bebas merupakan suatu sistem ekonomi yang lebih cocok ditujukan bagi suatu negara yang sistem perekonomiannya itu sudah mapan. Nah, sistem nilai tukar ini akan menyerahkan seluruhnya kepada pasar untuk mencapai kondisi equilibrium yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal negara bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu di sini Indonesia sendiri menganut sistem moneter free floating. Artinya kurs nilai tukar rupiah itu tergantung pada kekuatan pasar. Nah, global moneter Indonesia belum terlalu kuat nih, tetapi mulai stabil dengan kisaran pertumbuhan ekonomi sekitar 4,5 sampai 5,5%. Lalu, kurs mengembang memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
Fluktuasi nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi kinerja ekspor dan impor, arus investasi asing, serta pengelolaan utang di luar negeri. Nah, pengaruhnya bagi perusahaan Indonesia yang itu yang pertama ekspor impor. Nah, pelemahan nilai tukar rupiah dapat meningkatkan daya saing ekspor Indonesia, tapi juga dapat membuat impor menjadi lebih mahal. Kemudian yang kedua yaitu investasi asing, di mana stabilitas nilai tukar rupiah itu penting untuk menarik investasi asing langsung atau FDI. Lalu yang ketiga yaitu utang luar negeri. Penguatan nilai tukar rupiah dapat mengurangi beban utang luar negeri yang didominasi oleh mata uang dalam mata uang asing. Selanjutnya pembahasan mengenai dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. Kurs adalah perbandingan harga atau nilai dari mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Nah, dalam penukaran mata uang asing, kurs itu sangat berperan penting, sebab kurs adalah alat yang menerjemahkan berbagi harga dengan mata uang asing. Istilah lain kurs adalah nilai tukar mata uang. Kemudian kondisi neraca pembayaran berpengaruh terhadap nilai kurs suatu negara. Jika neraca pembayaran defisit, maka kurs valuta asing mengalami kenaikan dan kurs rupiah mengalami penurunan. Dan apabila terjadi surplus, maka kurs valuta asing mengalami penurunan, kemudian lalu kurs rupiah itu mengalami kenaikan. Perubahan dalam neraca pembayaran suatu negara dapat menyebabkan fluktuasi nilai tukar antara mata uang negara tersebut dan mata uang asing. Hal ini sebaiknya juga berlaku ketika fluktuasi kekuatan mata uang relatif dapat mengubah neraca pembayaran. Selanjutnya, penjelasan terkait penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC. Metode translasi adalah metode yang digunakan untuk menjabarkan laporan keuangan dari mata uang fungsional ke mata uang asing. Penjabaran metode ini menggunakan kurs yang berbeda pada masing-masing kurs. Hasil yang timbul selisih atas laporan keuangan hasil translasi. Selisih yang timbul tersebut akan diakui sebagai penghasilan konferensi lain. Translasi mata uang asing diperlukan untuk mempersiapkan laporan keuangan gabungan perusahaan multinasional atau MNC. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai metode translasi dalam laporan keuangan MNC. Yang pertama yaitu exposure translasi, yaitu mencerminkan pengaruh pergerakan nilai tukar terhadap laporan keuangan konsolidasi MNC. Kemudian pertukaran exposure translasi. MNC dapat memprediksi laba dalam setiap valuta asing, kemudian menentukan dampak potensial pergerakan nilai tukar terhadap valuta negara asal. Lalu selisih translasi. Selisih yang timbul dari laporan keuangan hasil translasi diakui sebagai penghasilan konversi lain. Lalu translasi tidak sama dengan konversi. Translasi hanya mengubah satuan unit moneter, sedangkan konversi menjadi pertukaran fisik antara mata uang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan terkait manfaat yang saya peroleh dari pembahasan PowerPoint ini. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang saya peroleh dari pembahasan PowerPoint ini. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman teori dan konsep keuangan. Kemudian yang kedua, membuka peluang untuk melakukan penelitian keuangan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan analisis dan kritik keuangan. Kemudian yang keempat, membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, lalu meningkatkan kemampuan mengembangkan model keuangan. Dengan mempelajari materi manajemen keuangan pada sesi ini, saya dapat meningkatkan kemampuan mengolah keuangan, membuat keputusan investasi yang tepat, dan menjamin tujuan keuangan. Saya akan menjelaskan argumen yang menyatakan bahwa munculnya multinational company atau MNC telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Multinational company atau MNC atau perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki kantor pusat di satu negara dan beroperasi di negara-negara lain. Perusahaan ini melakukan investasi langsung di negara-negara tersebut untuk memaksimalkan manfaat global. Teori keunggulan komparatif adalah teori ekonomi yang menjelaskan bahwa suatu negara, perusahaan, atau individu dapat menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang lebih rendah daripada mitra dagangnya.
Lalu teori ini dikemukakan oleh ekonom Inggris yaitu David Ricardo dan pertama kali diperkenalkan dalam buku Principles of Political Economy and Taxation pada tahun 1817. Dalam perdagangan internasional yang didasarkan pada keunggulan kooperatif, negara-negara dapat memperoleh hasil material lebih tinggi. Jika berfokus pada produksi barang dengan keunggulan komparatif, maka negara dapat memperoleh lebih banyak produk menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisiensi. Nah, hal ini berarti negara-negara tersebut dapat meningkatkan tingkat konsumsi dan kesejahteraan masyarakat mereka. Melalui keunggulan komparatif, negara-negara dapat meningkatkan margin keuntungan mereka dalam perdagangan internasional. Pasalnya, melalui produksi barang yang dimiliki, biaya peluang itu lebih rendah. Negara dapat menjual produk dengan harga kompetitif di pasar internasional, sehingga hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan peluang bisnis yang lebih baik. Saya akan menjelaskan terkait proses ekspansi bisnis di mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan global. Ekspansi global adalah strategi pertumbuhan internasional yang dilakukan perusahaan untuk memperluas operasi ke pasar baru di luar negeri. Beberapa metode ekspansi bisnis ke luar negeri adalah ekspor, pemberian lisensi, franchising, investasi langsung, patungan, pembukaan cabang, dan investasi portofolio. Berikut ini adalah tahapan yang harus dilalui serta rinciannya. Yang pertama yaitu ekspor incidental. Langkah awal suatu perusahaan untuk memulai bisnis internasional itu adalah dengan ekspor incidental, di mana mereka akan terlibat dalam aktivitas perkembangan jangkauan pasar produk yang dimiliki. Misalnya saja, saya ini seseorang yang memproduksi suatu barang yang kemudian dibeli oleh orang dari negara lain. Kemudian dia mengirim barang ke negara tersebut. Lalu selanjutnya itu ekspor aktif. Biasanya setelah perusahaan melakukan kegiatan ekspor insidentalnya, maka akan terjalin hubungan kerjasama dengan transaksi yang bisa terjadi terus-menerus. Jika pada awalnya pelanggan tersebut hanya transaksi untuk satu jenis barang, kemungkinan besar itu bisa meningkat dengan melakukan transaksi pembelian barang dalam jumlah banyak atau jenis barang yang berbeda. Kita lanjut, yaitu penjualan lisensi. Jika kegiatan ekspor telah aktif, maka perusahaan bisa melakukan penjualan lisensi atau licensing. Nah, terhadap beragam program yang berproduk yang mereka miliki, di tahap ini, produsen menjual brand atau merek mereka, sehingga konsumen dari negara lain yang membeli produk tersebut berhak untuk melakukan manajemen secara pribadi atas barang-barang yang lisensinya telah mereka beli. Lalu selanjutnya yaitu franchising. Tahap terakhir dalam membuat bisnis internasional ini adalah franchising, yang merupakan perkembangan dari penjualan lisensi yang telah disebutkan di atas. Nah, di tahap ini, pihak produksi tidak hanya menjual izin dagang produk mereka saja, namun juga menyediakan berbagai alat, resep campuran yang digunakan selama proses produksi, cara memproduksi, pengendalian mutu, pengawasan mutu, bahan baku, dan hasil produksi telah sesuai dan cara pelayanannya. Nah, di sini saya akan menjawab yaitu terkait pada sistem mata uang yang mengembang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Nah, jelaskan. Di sini saya menjawab tidak bisa karena pada sistem pemerintah menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu sehingga mampu menjaga kestabilan nilai rupiah. Pemerintah melakukan intervensi bila kurs bergejolak melebihi batas atas dan batas bawah dari spread, dan di mana otoritas moneter berperan aktif dalam menyetabilkan kurs pada tingkat tertentu. Kita lanjut terkait alasan-alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Manajer keuangan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara karena neraca pembayaran itu dapat menunjukkan kondisi keuangan negara dan kesehatan ekonominya. Yaitu kondisi keuangan negara, neraca pembayaran itu dapat mengukur arus keluar masuk keuangan suatu negara, baik dana yang masuk maupun dana yang keluar. Lalu kesehatan ekonomi. Neraca pembayaran yang positif lebih banyak ekspor daripada impor, menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki ekonomi yang sehat. Sebaliknya, neraca pembayaran yang negatif
dapat mengidentifikasi masalah ekonomi yang perlu diatasi. Lalu kebijakan ekonomi, data neraca pembayaran yang posisi investasi internasional sangat penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional dan internasional. Baiklah, demikian paparan saya terkait jawaban hasil ujian akhir mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.